Oke, kita mulai. Ini pembelajaran kita untuk nurse trainer keperawatan keluarga. Jadi kemarin kita sudah mengenal bagaimana karakteristik keluarga tersebut seperti apa. Untuk nurse trainer-nya juga kita sering mendengarkan nurse trainer itu seperti apa. Sekarang kita masuk ke dalam nurse trainer keluarga. Jadi ada konseptual nurse trainer itu suatu pengembangan karir dari peran dan fungsi perawat. Jadi perawat ini kita usahakan itu nggak monoton ya, karena ruang lingkup kerja perawat ini juga harus lebih luas lagi, ya lebih luas lagi, tidak hanya di rumah sakit, tidak hanya di klinik, tidak hanya di puskesmas, gitu ya. Ini lebih luas lagi. Agar apa? Agar perawat tersebut bisa mengembangkan karirnya, itu yang terpenting ya, bisa mengembangkan karirnya. Jadi kalau punya pemikiran itu kalau bisa yang luas ya, pemikirannya yang luas. Jangan sampai sempit, aku nanti harus kerja di rumah sakit ini. Nah, itu. Kalau bisa itu membuka lapangan pekerjaan ya. Tuh. Ada pengembangan karir dari peran dan fungsi perawat. Pengembangan karir tersebut dapat menjadi pengelola klinik atau sarana kesehatan lainnya. Kalau bisa menjadi bosnya ya, bosnya yang punya klinik ya. Misalnya manajer spa, manajer fisioterapi, manajer nursing center, manajer balai kesehatan swasta, pemilik masase, refleksi. Meskipun dalam keadaan teknisnya banyak melibatkan profesi lain sebagai pelaksana. Dalam hal ini perawat dapat bertindak sebagai pemilik modal, penggagas ide. Ingat itu ya, pemilik modal, penggagas ide, pemilik saham, atau owner yang akan menggaji karyawannya. Itu ya. Jadi sekarang sudah mulai berkembangnya, bahkan ada beberapa mahasiswa kita yang sudah memiliki tempat massage sendiri, gitu. Saya sudah mulai senang seperti itu ya. Jadi kembangkan karir Anda, ya. Anda harus mempunyai skill-skill, ya, skill-skill yang berkenaan dengan tenaga kesehatan, skill-skill yang sekiranya skill itu adalah skill yang sangat diminati oleh masyarakat, gitu ya. Nanti ada bagaimana sih peluang yang harus kita ambil, karena ada beberapa mahasiswa itu masih ragu. Saya mengambil apa ya? Saya mengambil apa? Saya harus bekerja seperti apa? Ini masih ragu. Nah, ini nanti kita tunjukkan bagaimana skill-skill yang harus diambil oleh perawat ya, untuk memenuhi pengembangan karirnya. Ada 3 bidang kalau kita di Stikes kita mengenal yang namanya Tridharma perguruan tinggi, ya kan? Nah, kalau di bidang nurse trainer kita juga mengenal ya Tridharma keluarga, ya kan? Tridharma keluarga. Ini ya, ada pendidik, peneliti, pengabdian kepada masyarakat, ya. Pendidik menyediakan pelatihan-pelatihan atau sebagai konsultan. Jadi kamu kalau mempunyai kelebihan, sudah mengikuti pelatihan ini, itu kan kamu bisa menjadi sebuah pendidik atau konsultan untuk memberikan pelatihan kepada orang lain, gitu loh ya. Itu yang kami harapkan. Jadi kalau ada pelatihan apa, jangan pelit gitu loh ya, jangan pelit. Mahal ya Pak pelatihannya, ya namanya juga ilmu. Nanti kalau kamu sudah menguasai hal tersebut dan kamu sudah dianggap expert ya di dalam bidang tersebut, kamu juga bisa membuka pelatihan-pelatihan tersebut gitu loh. Ya. Itu namanya dalam hal pendidik ya. Bisa baby sister, baby spa, dan lain sebagainya, banyak ya, pelatihan perawatan lansia, perawatan anak di rumah, atau perawat yang akan mendampingi klien saat ibadah haji, dan lain sebagainya. Banyak sekali peluangnya, ini sebagai pendidik.
Ya, makanya kalau ada pelatihan-pelatihan, kejar terus. Habis itu kamu yang ngadakan pelatihan bagi mereka gitu loh. Sehingga biar mereka percaya, di samping kamu mengadakan pelatihan, kamu punya tempat juga untuk misalkan kamu expert di bidang baby spa misalkan. Ya, kamu juga membuat istilahnya kalau memang belum punya tempat, bisa juga panggilan-panggilan untuk baby spa. Ya, mempunyai tempat seperti itulah. Ya, panggilan ke rumah untuk baby spa. Nah, setelah itu kamu membuka pelatihan bagi yang lainnya, gitu. Pelatihan baby spa. Yaitu namanya kalau kamu sudah expert di bidang tersebut, maka ya akan menerima suatu hasil itu sendiri, gitu loh ya. Nah, untuk menjadi expert di bidang tersebut, maka ya kamu harus mengikuti pelatihan-pelatihan dan membuka peluang kerja itu sendiri, gitu loh. Pak, kalau hanya pelatihan saja, setelah itu saya memberikan edukasi bagaimana, ya kurang sempurna ya. Nanti kalau ada yang tanya audiensi misalkan, pengalamannya Mbaknya untuk pelatihan di mana ya Mbak? Sudah pernah buka praktek? Nah, nggak bisa jawab nanti. Itu loh ya. Makanya ya kalau sudah menekuni hal tersebut, ya sekalian dibuat expert di dalam bidang tersebut gitu ya. Tuh. Dalam hal peneliti, sebagai contoh adanya tim riset yang meneliti perawatan luka, cara ganti balutan efektif, kompres modern, terapi modalitas, teknik relaksasi, dan sebagainya. Kalau kamu, saya entrepreneurnya, ini akan membuka peluang bagi orang lain dengan cara menghasilkan penelitian, Pak. Nanti penelitian itu, hasil dari penelitian tersebut, habis itu saya jurnalkan, saya publikasikan, dan saya memberikan edukasi-edukasi ke pendidik. Nah, itu juga merupakan expert juga ya. Karena apa, dari penelitian akan menciptakan metode-metode baru yang di mana metode tersebut berguna sekali di dalam bidang kesehatan. Ini bagus banget ya. Nah, nanti kalau kamu sudah mengaplikasikan kepada masyarakat, itu namanya pengabdian kepada masyarakat. Membuka peluang usaha bagi keluarga, agar keluarga tersebut bisa mandiri, usaha misalkan usaha baby spa, meses, membuat ramuan toga, klinik, home care, dan lain sebagainya. Ya, banyak sekali. Itu nanti kalau nanti ini sudah satu rangkaian ya. Yang pertama adalah kamu bisa mengikuti pelatihan, kalau kurang marem kamu bisa melakukan penelitian untuk memberikan edukasi lagi, pendidikan lagi. Habis itu kamu juga setelah itu kamu bisa membuka peluang tempat, membuka tempat ya, tempat praktek, entah itu tempat klinik dan lain sebagainya, yang penting praktek pelayanan kepada masyarakat, gitu ya. Nah, untuk mencari peluang-peluang tersebut, ada 5 langkah untuk mencari peluang-peluang, di mana peluang tersebut yang bisa kamu masukin, karena biasanya masyarakat itu menyesuaikan tren dan isu ya biasanya ya. Itu lagi ngetren apa ini gitu kan. Tapi kalau kamu sudah expert di dalam bidang tersebut, kamu telateni terus juga lebih bagus juga, ya kan? Jadi di samping kamu mencari ilmu untuk pengetahuan kamu yang lebih ngetren sesuai dengan kondisi saat ini. Di samping itu, kamu juga bisa expert di dalam bidang yang sudah kamu tekunin lama itu, gitu loh. Jadi kamu tidak ketinggalan zaman. Itu yang terpentingnya. Yang pertama adalah mengkaji. Langkah pertama untuk memulai berbisnis adalah kita melakukan pengkajian.
Masalah adalah hal pertama yang kita ingin dapatkan dari proses pengkajian. Maka untuk memulai bisnis, kita harus mengetahui masalah apa yang terjadi. Saat ini yang paling berkuasa dalam dunia bisnis adalah pasar atau market. Maka pengkajian yang kita lakukan untuk memulai berbisnis adalah mengkaji kebutuhan pasar. Nah, kebutuhan pasar ini lagi ngetren apa ya? Oh, baby spa lagi ngetren. Ya udah ikut pelatihan baby spa kita, gitu. Nah, gitu ya. Itu untuk mengikuti perkembangan zaman ya, untuk mengikuti atau untuk memulai pertama. Bisa jadi untuk memulai pertama, bisa jadi untuk mengikuti perkembangan zaman. Kalau mengikuti perkembangan zaman, yang dulunya kamu sudah expert di bidang yang lain, kamu itu harus tekuni juga. Samping itu, kamu mengikuti perkembangan zaman agar tidak tertinggal. Kalau untuk memulai, ya kita lihat dulu pasarnya apa, yang lagi ngetren, gitu loh ya. Setelah itu, setelah kita kaji, kita lakukan diagnosa. Ya, ini langkah kedua. Setelah melakukan pengkajian, ada penetapan diagnosa dalam dunia bisnis. Setelah kita mengetahui kebutuhan pasar, ya sudah kita tahu kebutuhan pasar apa. Oh, baby spa misalnya. Maka yang selanjutnya dilakukan adalah memetakan potensi yang bisa kita masuki untuk menjawab kebutuhan pasar. Pemetaan potensi ini dalam langkah ini adalah tahap diagnosa. Ya. Setelah kamu lihat marketnya di dunia pasar, oh ternyata yang lagi ngetren ini adalah baby spa. Nah, kamu bilang baby spa itu adalah diagnosa. Gitu ya. Pengkajiannya kamu itu meneliti pasar mana yang lagi ngetren. Gitu, itu pengkajian. Ya nomor 3, perencanaan setelah kita mengetahui potensi pasar yang bisa kita masuki, maka langkah selanjutnya adalah menyusun rencana untuk bisa masuk ke dalam pasar yang sesungguhnya. Tahap perencanaan ini merupakan tahap ketika kita harus memiliki konsep usaha yang jelas dan detail. Jadi rencana ini bisa meliputi, ya yang pertama, kamu berarti harus ikut pelatihan. Misalkan belum punya pelatihan, kalau sudah punya pelatihan, tinggal rencana membuka layanan praktek. Ya kan? Nah, ini perencanaan misalkan dari awal ya, dari awal. Saya belum punya ilmunya. Nah, kamu harus browsing-browsing tentang ilmu tersebut, terus membuka apa namanya? Bisa pelatihan, setelah itu membuka lapangan usaha, izin ya. Ini harus kamu kuasai. Izinnya mulai dari mana kemana. Nah, ini harus tahu. Ini tuh masuk di dalam perencanaan. Ya. Maka nanti ada tugas itu. Mulai tahapan perizinannya sampai membuka usaha itu bagaimana caranya. Ya, itu nanti ada tugasnya juga dari saya ya. Setelah itu, yang nomor 4 adalah implementasi langkah ini. Jadi setelah kamu merencanakan semuanya, ya kamu action dong. Ya, sudah direncanakan tapi nggak action. Nah, ya kurang bisa terwujud gitu loh ya. Maka harus action. Proses bisnis dan tentu saja merupakan tahap yang paling sulit. Semua orang bisa punya ide, namun tidak semua orang berani take action, mengambil keputusan untuk bertindak. Itu tidak semua orang berani. Maka yang perlu kamu lakukan adalah take action ya. Harus berani ya. Lu nanti kalau rugi gini, oh jangan mikir rugi. Yang penting kamu buka usaha dulu. Bagaimana nanti ke belakangnya ikut aja. Oh ini kurang ini, tambah ini. Oh ini kurang ini, tambah ini, gitu aja ya. Yang nomor 5, evaluasi. Setelah action, kita mengevaluasi ya. Untung ruginya, perlu adanya sosialisasi yang lebih luas lagi apa enggak.
Nah, itu namanya evaluasi. Kekurangannya bagaimana, kelebihannya bagaimana, bagaimana cara mengembangkan bisnis tersebut, ya. Itu namanya evaluasi. Dengan evaluasi kamu bisa memberikan gambaran atau konsep, ya, yang sudah kita jalankan berhasil atau tidaknya. Jika berhasil, maka kita bisa lakukan peningkatan. Namun, jika tidak, perubahan rencana dan strategi bisa dilakukan. Jadi, yang terpenting dari seorang nurse planner adalah inovasi dan keberanian. Catat, ya, catat itu. Inovasi dan keberanian itu yang terpenting. Gitu ya. Untuk mengambil resiko serta siap bekerja keras mencapai tujuan. Siap, harus siap. Siap ya, semuanya siap. Bekerja keras untuk mencapai tujuan dengan optimis. Gitu. Inilah yang membuat entrepreneur selalu tampil dengan gagasan-gagasan baru yang segar. Karena apa? Karena melawan arus pemikiran orang banyak atau kreatif. Ya, orang buat memikirnya gini-gini, tapi kamu mempunyai pemikiran cemerlang ya, melawan arus mereka semuanya karena pemikiran yang kreatif kamu. Itulah spender sejati ya. Nah, kita ketemu lagi. Sekarang saya tanya, kita buat tugas kelompok atau individu? Terserah kamu. Jawab. Individu. Individu. Yang lainnya? Setuju individu? Tadi ada Masnya yang menjawab individu. Yang lainnya? Individu nggak apa-apa, Pak. Individu nggak apa-apa. Oke. Kalau emang individu nggak apa-apa, tugas ini adalah tugas individu, bukan tugas kelompok. Ya. Tapi dalam pengerjaannya boleh berkelompok. Paham ya? Walaupun tugas individu, dalam pengerjaannya usahakan berkelompok. Karena apa? Bisa saling menutupi ya kekurangan dan kelebihan masing-masing mahasiswa. Jadi dulu kalau SD itu tugas apapun ngerjakannya pasti berkelompok gitu ya. Dulu waktu SD seperti itu. Walaupun itu SD pasti tugasnya kebanyakan adalah tugas individu, tetapi kita ngerjakannya pasti berkelompok gitu. Jadi usahakan seperti itu ya. Yang pertama adalah tentukan bidang nurse planner-nya. Entah kamu bisa mengambil dalam bidang pengajaran, peneliti, atau pengapmas. Kamu tentukan dulu objeknya kamu kemana. Atau ketiga-tiganya langsung jadi satu, Pak. Saya, Pak. Oke. Saya hanya mengambil salah satu, Pak. Oke. Ya. Itu. Dan kalau individu, kalau emang mengambil satu-satu, kalau memang mengambil satu-satu, kecuali mengambil semuanya ya, ketiga-tiga aja Mbak, semuanya, oh nggak apa-apa, itu berarti nggak ada masalah. Kalau mengambil satu-satu, maka dalam satu kelas harus ada bidang pengajaran, peneliti, pengapmas. Yang susah nanti penelitinya. Ya, karena harus meneliti, harus mempunyai beberapa konsep penelitian, gitu kan. Terus yang kedua adalah setidaknya, walaupun kamu mengambil dalam bidang pengajaran, setidaknya pengapmas harus ada. Pengapmas harus ada. Pengapmasnya wajib ya. Untuk bidang pengajaran sama penelitian tidak wajib. Pengapmasnya wajib. Karena orientasi saya, kalian bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri. Tahu izin-izinnya, alur-alurnya seperti apa semuanya. Nah, itu ya. Tuh. Terus yang kedua adalah buatlah langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya mengacu yang kepada 5 tadi ya. 5 langkah tadi ya. Ya. Nah,
Dikerjakan dalam bentuk apa? Dalam bentuk makalah, PowerPoint, dan video simulasi menerangkan spannernya. Video tanpa musik, diingat ya. Videonya tanpa musik. Loh Pak, videonya saya kolaborasi dengan teman saya, boleh Pak? Boleh. Tapi kan videonya sendiri-sendiri. Ya, misalkan teman kamu membantu apa. Nah, tapi tokoh utamanya kamu. Itulah maksudku. Boleh. Nah, gitu ya. Ada pertanyaan silakan. Untuk yang ini tadi sudah saya rekam. Nanti bisa saya upload. Kalau kurang paham bisa didengarkan, dinyalakan lagi di YouTube, apapun, gitu ya. Kalau Maaf ada Pak, pertanyaan, mau bertanya. iya silakan. Kalau bertanya silakan. Saya masih belum jelas yang video ini. Berarti kita menjelaskan nurse atau nurse apa yang kita ambil, kemudian langkah-langkahnya gitu atau bagaimana Pak? Iya. Jadi semuanya. Semuanya. Mulai dari pertama kamu bagaimana caranya, kamu terangkan di situ. Ini gini. Nanti seperti ini. Ya, sedangkan spannernya seperti ini. Nah, kalau membutuhkan demonstrasi di dalam spanner tersebut, demonstrasikan. Loh Pak, videonya nanti panjang Pak. Nggak apa-apa. Saya minta filenya. Paham? Iya Pak, paham. Terima kasih. Nah, dari situ video-video nanti itulah yang menutupi, istilahnya menutup pertemuan askep keluarga tersebut. Ya, setelah itu nanti tinggal lab pengkajian keluarga. Kalau lab pengkajian keluarga, ya kayak kemarin, bagaimana cara mengkaji, seperti halnya 5 langkah itu kalau lab keluarga ya. Tetapi 5 langkah yang di sini ini untuk nurse planner. Ada lagi pertanyaan, silakan. Ada Pak. Ya, sebutkan namanya. Saya Teresa Pak. Ya, silakan Teresa. Maaf ya Pak, tadi itu sinyalnya putus-putus, jadi saya kurang dengar itu Pak. Tugas itu kalau makalah pilih aja, kalau makalah aja, PPT aja atau semua Pak? Semuanya. Semuanya. Kamu membuat makalah, PowerPoint, dan video. Ya. Tapi videonya tanpa musik. Gitu ya, tanpa musik. Oke. Loh Pak, nggak keren Pak kalau nggak ada musik. Boleh kamu kasih musik, tapi musiknya adalah musik instrumen kamu sendiri. Kamu bisa main musik. Kalau musiknya orang nggak boleh. Gitu aja. Terima kasih. Ada yang lain? Sudah? Paham semuanya? Sudah Pak. Oke, saya akhiri. Terima kasih untuk segini pertemuan kita malam hari ini. Saya akhiri untuk PowerPoint ini nanti saya kirim lewat WA ya. Terus untuk video pembelajaran kali ini nanti saya upload. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Wasis. Selamat malam Pak. Ya, sama-sama.